البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, al-babu tasi'a asyar, bab yang ke-19, babu la yumsiku dzakarahu biyaminihi idza bal, tidak menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya apabila dia kencing. Apa perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya? Bab sebelumnya membahas masalah membersihkan najis, yaitu jangan membersihkan najis dengan tangan kanan. Berarti apa? Tangan kiri yang bergerak untuk membersihkan. Baik, sekarang bab yang ke-19, yaitu tatkala sedang kencing, kan perlu alatnya dipegang, misalkan agar tidak kemana-mana dipegang. Nah, jangan memegang dengan tangan kanan, tapi apa? Dengan tangan kiri. Baik, sebagian ulama mengatakan berdasarkan bab ini dan juga hadisnya, tidak boleh tatkala masuk ke bilik air kita ini memakai cincin yang di situ mungkin ada nama Allah dan sebagainya. Kenapa? Kalau larangan tadi terkait dengan memuliakan tangan kanan, maka memuliakan nama Allah lebih layak lagi. Berarti apa? Cincinnya diletak di luar. Baik. Akhirnya dulu memang tatkala anak masih ikut sufi-sufi gitu, suka pakai tangkal. Sementara dalam tangkal ada banyak nama Allah. Kita lepas, tapi kalau sudah kita lepas, kita masuk bilik air, kita takut karena sudah tak ada perlindungan. Karena apa? Merasa pelindungnya bukan lagi Allah, tapi yaitu tangkal-tangkal itu. Na'udzubillah. Baik, sekarang kita baca hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsul rabi' wal khamsun ba'dal mi'ah, 154. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian itu kencing, fala ya'khudhanna dzakarahu biyaminih, maka jangan dia memegang kemaluannya itu dengan tangan kanannya. Ini asal perintahnya, asal pembicaraan dengan apa? Lelaki. Wanita mungkin tidak memerlukan itu, tak susah dalam masalah memegang atau tak memegang. Biasanya tak perlu pegang. Baik. Tapi ini untuk yang memang perlu memegang. Nah, Rasul mengingatkan jangan dengan tangan kanan. Wala yastanji biyaminih, dan jangan dia melakukan istinja, membersihkan najis dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernafas di dalam bejana. Baik, ini hadis kedua. Istilahnya apa? Hadisnya intinya sama dengan yang sebelumnya, hanya saja ini sanad kedua. Sanad kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Yusuf. Dohirnya di hadapan kita begitu, Muhammad bin Yusuf al-Firabri, beliau ini adalah Abu Abdullah, siqatun sabt. Qal haddatsana al-Auza'i, al-Auza'i Abu Amr Abdurrahman bin Amr al-Auza'i Asyami al-Beiruti, beliau dari Beirut. Ya, beliau rajin berjihad. Kebetulan di dalam suatu jihad, dan beliau sudah tua itu, beliau masuk ke bilik air untuk kencing atau apa namanya, jihad tetap perlu kencing. Ternyata mungkin malamnya sudah larut tatkala beliau kencing itu, ternyata penjaga kompleks bilik air tak tahu masih ada beliau di dalam, mungkin sedang terpaksa kencing atau apa di menit itu, dikunci dari luar, terus orangnya belah pergi. Pagi harinya tatkala mereka membuka itu mungkin bilik air umum, bilik tandas awam, dibuka ternyata beliau sudah ditemukan wafat di situ. Tapi tak masalah, bukan berarti wafat di bilik air berarti buruk. Yang penting amalannya ini sekedar musibah saja, terkunci di bilik air. Beliau ahli jihad, ahli fikih, ahli fatwa dan seterusnya. Maklum Imam Auza'i. Kenapa? Ya namanya di Syam, sempadan dengan Tarsus, sempadan dengan apa?
Di daerah dekat-dekat Tarsus, sempadan berarti sempadan dengan Romawi, iya. Mati itu udah tua lah. Beliau sudah tua, Imam Auza'i tua. An Yahya bin Abi Katsir, ini yang semalam ya, ana lupa kunyahnya itu. Beliau adalah Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir Al-Madani. Walaupun beliau juga sering pindah-pindah negeri juga. Sifah faqih. Hanya saja beliau juga disifati dengan apa? Tadlis. Sementara dalam riwayat ini an Abdullah bin Abi Qatadah. Demikian pula tadi malam an Abdullah bin Abi Qatadah. Pakai an-anah, tetapi telah dijelaskan oleh para ulama an-anah para mudallisun seperti ini atau yang disifati tadlis, tetapi ada dalam Sahih Bukhari ini mahmulun alas sama, dibawa kepada mereka memang betul-betul mendengar, sudah ditapis. Dan yang membuktikan ini kata Al-Hafidz, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih beliau. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Munzir di dalam Awsat. Terang-terangan di situ Yahya bin Abi Katsir mengatakan sami'tu. Saya mendengar Abdullah bin Abi Qatadah dan seterusnya. Ini menunjukkan yang ditapis oleh Imam Bukhari ini memang sudah kuat, sudah bagus, walaupun dohir sanadnya ada an-anah. Tak masalah. Itu an dari. Kan tak jelas mendengarkah tak mendengar, sekedar dari. Nah, ternyata dilihat dari riwayat yang lain, ternyata Yahya bin Abi Katsir memang mendengar dari Abdullah bin Abi Qatadah, maka tak masalah, tak perlu takut dengan kemungkinan beliau melakukan tadlis. Baik, an Abdullah bin Abi Qatadah. Abdullah bin Abi Qatadah. Semalam kita katakan siapa kunyahnya itu ya? Iya, tamam, Abu Ibrahim. Baik. Beliau adalah Al-Madani. Nah, ayahnya ma'ruf yaitu Abu Qatadah Al-Harits ibnu Rib'i Al-Madani, penunggang kuda terbaik dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, ini ada 3 perkara. Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Apabila salah seorang dari kalian itu kencing, maka jangan dia memegang dengan tangan kanannya. Ya'khudanna dengan nun taukid as-saqilah, sebagai apa? Mubalaghah, sebagai taukid. Sementara riwayat yang lain dalam riwayat Imam Muslim, fala yumsik, bukan yumsikan, tapi yumsik. Ini tak masalah. Dalam riwayat yang lain ya'khud, enggak masalah. Tanpa ada nun taukid tak masalah. Intinya ini dilarang. Walaupun semalam telah dibahas perselisihan, ini tingkat haram ke tingkat makruh dan seterusnya. Baik, dengan tangan kanan, ilahnya apa? Apa itu? Takrimul yamin, memuliakan tangan kanan. Agar apa? Lebih selamat dari najis dan semacam itu. Kemudian wala yastanji biyaminih, jangan dia membersihkan najis dengan tangan kanannya. Kata Al-Hafidz hikmahnya yaitu kalau kita nanti makan dengan tangan kanan, boleh jadi tahu-tahu kita ingat, oh tangan kanan saya tadi untuk mencuci najis-najis dan sebagainya, akhirnya malah jadi terganggu sendiri ingatannya. Makanya biarkan tangan kiri yang mengurusi itu, setelah itu kita cuci bersih tangan kanan, biar betul-betul murni untuk yang baik-baik saja, yang kiri yang dipakai untuk membersihkan yang buruk-buruk istilahnya. Jangan dicampur. Nah, jangan tangan kanan yang dipakai untuk yang buruk-buruk. Baik. Sekarang masalahnya apa kena mengena 2 perkara yang pertama dengan perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernafas di dalam bejana. Apa kena mengena dengan 2 yang pertama? Kata Al-Hafidz rahimahullah, karakter seorang mukmin dia akan meneladani Nabi, dan ma'ruf dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, hadisnya sahih, ada dalam Sahihul Musnad dan lain-lain. Ali mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW kalau beliau buang air kecil, kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, maka beliau minum sisa air dari wudunya itu, sisa dari air wudu. Nah, Ali mencontoh demikian pula. Nah, boleh jadi kita karena ingin ikut Nabi, kita mencontoh, tentunya kalau airnya itu cukup sehat ya, jangan memaksakan diri. Mungkin air
yang bagus-bagus intinya. Nah, sekarang tatkala orang itu setelah bersuci, setelah buang najis dan membersihkan najis, kalau ternyata Nabi mencontohkan minum, maka Nabi SAW sekarang mengingatkan adanya adab-adab di dalam minum, yaitu jangan bernafas di dalam bejana. Boleh bernafas tapi di luar bejana, sehingga nafas kita itu tidak masuk ke dalam air, dengan hikmah yang telah disebutkan semalam. Baik. Karena hadisnya ini terulang, maka tidak perlu pembahasan yang banyak. Kita ambil hadis yang baru aja. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah al-babul isrun, bab yang ke-20. Al-istinja'u bil hijarah. Tapi ini panjang ya, kira-kira siang enggak atau besok aja, besok. Udah besok aja. Yang penting segar. Besok dan tambah besok. Insyaallah hari Kamis berarti. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.